Ekonomi politik global dan pembangunan. Memenuhi tugas ekonomi politik global yang dibuat oleh kelompok 6 dan berisikan 1. Dinda Amanda Utami, 2. Putri Rifatul Hidayah, 3. Ragil Pramudia Putra, dan 4. Son Adila Patra. Lalu, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu tentang pengelolaan sumber daya terbatas dan menyalurkan ke dalam aktivitas masyarakat, baik individu maupun kelompok. Ekonomi merupakan pembuatan pilihan cerdas untuk mengatasi kelangkaan. Lalu, apa sih perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan proses di mana pendapatan nasional dan pendapatan per kapita real suatu negara meningkat dalam jangka waktu yang lama. Kemudian menyiratkan proses peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita adalah ukuran yang lebih baik dari pertumbuhan ekonomi, karena mencerminkan peningkatan taraf hidup standar massa. Lalu, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan berkelanjutan dalam sumber material keberadaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah istilah yang sempit. Ini melibatkan peningkatan output dalam istilah kuantitatif, tetapi pembangunan ekonomi mencakup perubahan kualitatif. Istilah seperti sikap sosial dan kebiasaan sama dengan pertumbuhan kuantitatif output atau pendapatan nasional. Lalu mengapa ekonomi global sedang diterpa badai yang kuat? Gejolak pasar keuangan yang memperlambat pertumbuhan di negara maju, tetapi ekonomi pasar berkembang telah memberikan ukuran ketahanan global, meskipun ini juga telah mengatur panggung untuk lonjakan harga pangan dan bahan bakar. Perbedaan kinerja antara negara maju dan negara berkembang menunjukkan pergeseran berkelanjutan menuju dunia multikutub. Dengan berkurangnya ketergantungan pada Amerika Serikat sebagai lokomotif ekonomi politik global. Perkembangan ini mencerminkan 3 tren menonjol yang mengubah dinamika siklus bisnis global, yaitu momentum pertumbuhan internal yang kuat di negara-negara berkembang dan berkembang menyediakan peredam kejut perdagangan global yang berharga. Shock absorber, harga komoditas tidak lagi berfungsi seperti dulu. Naiknya harga komoditas telah mengurangi konsumsi di negara-negara maju dan telah memicu tekanan inflasi secara global. Karena beberapa hal itulah terjadilah beberapa tantangan kebijakan, yaitu yang pertama inflasi. Inflasi merupakan tantangan umum bagi ekonomi maju dan berkembang untuk negara-negara maju khususnya di kawasan Eropa. Kenaikan inflasi ini telah membatasi ruang pelonggaran moneter untuk menanggapi prospek pertumbuhan yang lebih lemah. Yang kedua ada pengendalian fiskal. Manajemen nilai tukar yang fleksibel dan dukungan yang ditargetkan untuk kelompok yang berpenghasilan rendah untuk memastikan akses ke makanan yang mereka butuhkan harus menjadi bagian dari bauran kebijakan. Peredam kejut keuangan bekerja melalui saluran baru karena ekonomi berkembang. Pembangunan berkelanjutan dan neoliberalisme. Tahun 1980-an merupakan sebuah masa yang dikenal sebagai sebuah dekade yang hilang, dikarenakan adanya angka penurunan mengenai standar hidup secara keseluruhan serta meningkatnya jumlah manusia yang hidup dalam kemiskinan. Secara politis, krisis hutang juga menempatkan koalisi dunia ketiga di bawah tekanan berat. Sebagian besar karena perbedaan tingkat hutang dan sebagian yang lainnya karena perkembangan yang tidak merata. Krisis hutang juga penting secara politis karena meningkatkan daya ungkit lembaga keuangan multilateral. Pada tahun 1962, Konferensi Rio telah resmi membuat sebuah pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah pendekatan yang baru. Definisi dari pembangunan berkelanjutan sendiri menurut Komisi Brundtland ialah sebuah pembangunan yang telah mencukupi dari kebutuhan dalam generasi yang sekarang tanpa meregangkan sumber daya yang telah tersedia bagi generasi yang akan datang. Integrasi di dalam sebuah pembangunan berkelanjutan yang terdapat di dalam paradigma pembangunan sebagai sifat utama. Fokus utamanya terletak pada tata kelola yang menghasilkan untuk perbaikan di dalam pendekatan konsensus Washington atau neoliberal serta mengatasi kemiskinan. Masa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2009 diduga memaksa sebuah pemikiran ulang yang radikal di dalam sebuah kebijakan ekonomi yang telah ditinggalkan dari neoliberal masih sangat belum jelas. Perbaikan ekonomi pada tahun 2011 sampai 2012 sudah dipastikan tidak berkelanjutan. Dua mekanisme, yang pertama adalah Heavily Indebted Poor Countries atau HIPC ialah sebuah skema yang bekerjasama dengan Bank Dunia di mana mereka bertujuan meringankan hutang untuk beberapa negara miskin.
upayanya menciptakan sebuah kerangka dalam hal keringanan hutang yang komprehensif, namun masih turut dikritik dengan alasan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah Multilateral Debt Relief Initiative atau MDRI yang merupakan hasil keputusan yang diperoleh dari G8 di Gleneagles 2005 lalu yang menyediakan 100% mengenai peringanan hutang yang tentunya memenuhi syarat dari IMF atau Bank Dunia. Konflik utara dan selatan. Sekitar di antara tahun 1973 sampai 1799, INAO mendominasi perdebatan mengenai konflik utara selatan, di mana mereka memiliki relasi pada pasar komoditas seperti Bank Dunia, GATT, dan IMF. Negosiasi yang arahnya menuju dalam pembentukan INAO itu berakhir dengan sebuah kegagalan karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak adanya pertanggungjawaban atas kegagalan tersebut serta penolakan yang dilakukan oleh negara barat untuk bergabung ke dalam negosiasi yang serius merupakan alasan penting kandasnya dialog utara dan selatan. Konflik dari utara selatan sendiri muncul dari disparitas yang nyata di dalam suatu kekuasaan. Untuk sebagian besar negara bagian selatan kekurangan masalah sumber daya materi, pembagian utara dan selatan sendiri masih terlihat pada kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin.